عبده ورسوله نبينا ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah setelah Ramadan akhirnya kita bisa memulai lagi kegiatan taklim yang sedianya itu malam minggu, tapi kita akan mulai insyaallah mudah-mudahan istiqomah kita ganti dengan pagi minggu insyaallah. Jadi Bapak-bapak jemaah sekalian, warga Gereja dan sekitarnya, mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri untuk menambah ilmu mungkin atau mengenal silaturahim, memperbanyak umur kita insyaallah. Salawat beriringan semoga terus tercurah limpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak hanya kita yang akan masuk sebagai umat Muhammad, tapi nanti di surga atau di akhirat nanti beliau mengakui kita sebagai umatnya ya Allah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustaz Fikri, Ustaz Nobi, para asatidz sekalian, Ustaz Medi, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan langkah hati kita semua ini lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asatidz sekalian dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, tentang utamanya memulai amal dengan basmalah. Di ibadin la yubada'u fihi bismillah fahuwa abtar ay naqisul barakah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bermaksud menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap perkara dalam kehidupan yang dimulai dengan bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu terputus. Artinya maksud dari hal ini adalah naqisul barakah, berkurangnya keberkahan dari amal yang kita lakukan. Apa hikmah yang dapat kita petik dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ini? Hikmah yang bersifat dalam mengawali perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah mencari keberkahan dengan membacanya. Bukan berarti amal soleh itu lantas tidak bernilai pahala, namun kata beliau, ya, penjelasan dari hadis ini adalah kurangnya keberkahan dari amal yang kita lakukan. Nah, kelanjutan dari hal itu, jika amal itu berkurang barokahnya, bisa dipastikan, gitu ya, bisa jadi amal itu akan sia-sia pada akhirnya. Hal ini juga dibahas oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Di bagian pertama itu ada tema jangan membanggakan amal, ya. Dan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim
Beliau mengawali dengan hadis tersebut, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim maka ia akan terputus. Kadang kita mendapati bahwa ya tidak sedikit dari kita yang merasa bahwa amal itu akan menyebabkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa cukup dengan ibadahnya sehingga nantinya seolah-olah bahwa amal-amal soleh yang dia lakukan yang akan menyebabkan dia mendapatkan ganjaran surga. Kita pernah mendengar gitu ya, ada kisah tentang seorang ahli ibadah ditanyakan saat di Yaumul Mizan, kamu akan menghadap Allah mendapatkan surga dengan amal atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjawab karena merasa bahwa kehidupannya selama ini dia menjadi seorang ahli ibadah, sehingga rasanya amal-amal soleh yang dia lakukan ya sebagai ahli ibadah ini tadi pasti akan mendatangkan ganjaran terbaik yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah ditimbang ya pahala amal soleh yang dia lakukan tidak cukup, sehingga Allah tempatkan dia ke neraka Allah. Atau kita juga pernah mendengar tentang kisah seorang yang membunuh banyak orang ya. Tapi karena keinginan terusnya untuk berubah, berhijrah, ya, memperbaiki diri dan seterusnya, dalam proses perjalanannya memperbaiki diri belum sampai menjadi lebih baik ya. Akhirnya meninggal dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebab apa? Sebab ketulusannya, karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Atau kisah tentang seorang wanita tentang susila yang hampir sama kisahnya dengan hal itu. Ternyata ada dua kisah di mana ahli ibadah dengan ibadahnya tidak mendapatkan surga, tapi mereka yang tulus ikhlas berupaya mendapatkan ridho Allah ya, dengan amalnya yang sedikit gitu ya, ternyata bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang begitu bagus disampaikan oleh beliau ya, Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur rajai inda wujudi zat. Beliau menyampaikan dalam kitabnya itu, menurut beliau di antara tanda bergantung pada pekerjaan yang saleh adalah kurangnya keinginan untuk melakukan, kurangnya harapan ya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuqsanur rajai di antara bukti atau tanda-tanda orang yang mulai menggantungkan kepada amal atau bahasanya bersombong diri dengan amal soleh gitu. Atau dia tertipu dengan amal solehnya gitu. Seolah-olah bahwa dia sudah jadi orang paling abid di dunia gitu. Orang yang paling soleh dengan amal solehnya gitu. Biasanya yang termunculkan dari dirinya adalah kurangnya roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang seseorang memang ini ujian sebenarnya. Terkadang ketika seseorang muslim melakukan berbagai amal soleh, ia menyangka bahwa itu cukup untuk menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga Allah. Lantas ia bergantung pada amal tersebut, melakukan ketika ia melakukan suatu kemaksiatan, maka ia hanya cuek merasa bahwa sudahlah kemaksiatan ini sudah Allah hapus dengan amal-amal soleh yang sudah aku lakukan. Maksudnya padahal yang sebenarnya diharapkan oleh Allah adalah adanya sikap tunduk patuh dan pengharapan kepada Allah. Yang sebenarnya itu akan mendatangkan keridhaan. Maka sebenarnya ibadah yang kita lakukan, saya
Gak yakin ada yang berani mengatakan bahwa ibadah ini pasti sudah yang paling baik gitu. Atau ada seorang yang bisa memastikan bahwa amal yang dia lakukan itu adalah amal yang diterima gitu-gitu gitu. Saya yakin tidak ada dari kita yang berani mengatakan hal itu. Tapi kalau misalnya orang yang terima, masuk juga mungkin dengan kisah orang yang belajar berilmu gitu ya. Di awal mereka belajar itu merasa bahwa dia tahu segalanya ya. Biasa. Tahapan kedua seorang pembelajar itu adalah merasa bahwa aku ini belum banyak tahu setelah aku belajar lagi. Dan tahapan paling tinggi dari seorang alim, orang yang belajar gitu ya, alim adalah merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ini dikatanya bahwa bisa jadi kalau misalnya hal ini kita tarik pada ibadah kita, gitu ya, amal soleh kita, uang yang paling soleh ya, itu adalah orang yang merasa bahwa amalnya bukan apa-apa, bahkan bukanlah amal soleh yang bisa dibanggakan. Tahap awal ilmu yang baru berubah, gitu ya, baru belajar, menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah kesempurnaan amal soleh, rasanya juga. Padahal belum tentu. Tahapan selanjutnya sampai pada mereka yang menyatakan bahwa jangan-jangan amal-amal yang aku lakukan ini tidak satu pun dari ini yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ruku'ku, sujudku, yang misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita akhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Tadi benar enggak? Enggak tahu juga. Kadang-kadang tercampurlah dengan riya, tercampurlah dengan sum'ah, pengen didengar dan seterusnya gitu. Akhirnya setelah kita proses-proses ulang, jangan-jangan tidak ada satu pun amal soleh yang kita lakukan ini yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud bahwa dia merasa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga nanti muncul keinginan harapan kepada Allah, ya Allah. Maka kita pernah dengar kisah tentang 3 pemuda yang istilahnya itu berharap dengan amal solehnya yang sedikit untuk Allah bantu dia bisa keluar dari gua yang tertutup ini. Abu Said itu jadi itu pun ternyata yang muncul dari mereka, ya Allah, andai kata sekiranya amal soleh, misalnya disebutkan bahwa dia adalah seorang anak yang bakti kepada orang tuanya selama hidupnya. Andai saja baktiku ini benar-benar amal yang bisa, yang Engkau terima, ya Allah, mohon bantu kami bisa keluar dari tempat ini. Ini agak bergetar rasanya hati juga. Ternyata gitu. Jangan-jangan amal yang kita bangga-banggakan, ya aku adalah orang yang setiap hari sholat jamaah tak terputus. Oh, aku adalah orang yang membiasakan diri dengan saum sunnahnya. Oh, aku adalah orang yang membiasakan diri dengan infak sedekahnya. Itu pun ya kita tidak bisa memastikan apa yang diterima gitu. Maka kita mengatakan pada Allah saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, ya Allah, sekiranya infak yang aku berikan ini, yang sedikit ini gitu, memang adalah amal yang Kau terima, ya Allah, bantu aku. Masya Allah, mudah-mudahan karena harapan dari Allah akan kabulkan harapan. Ini baik lama saya merasakan hal itu di kondisi yang memang paling rendahnya kita saat kita bermunajat kepada Allah dengan harapan itu, maka Allah datangkan keajaiban dari jalan yang memang tidak kita duga-duga. Insyaallah. Nah, bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selebihnya gitu ya, ini bagian awal di mana ternyata bismillah ini menjadi sesuatu yang hendaknya kita biasakan dalam setiap amal soleh kita. Dalam sebuah hadis lain, misalnya Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis
as-sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan menyebut atau membaca hal ini maka di waktu petang dan subuh dan petang 3 kali maka akan Allah hindarkan dari mudarat baginya. Gitu ya. Ini keutamaan dari mengucapkan bismillah. Bapak yakin insyaallah hafal ya ini ya. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul 'alim. Jadi mungkin kalau kita sambil nanti duduk tuh atau mengawali hari sebenarnya mengawali hari biar Allah lindungi kita, atau mungkin dalam kondisi anak atau keluarga kita kayaknya diganggu ya, apa yang kita tidak tahu, atau mungkin ada orang yang jahat kirimkan sihir dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan di setiap hari kita biar terhindar dari hal itu. Atau ditambah dengan memberikan kalimat tama min syarri ma khalaq. Ya, jadi dalam himpunan Mas'ulat itu ada Mas'ulat. Ini fadilah-fadilah tentang bismillah. Yang kedua, kalau kita makan biasakan dengan bismillah. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Fa in nasiya, kalau lupa fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Jadi kalau kita kadang-kadang lupa ya, makan setengah. Berikan sebelum baca bismillah. Ujinya kepala kesilaan. Tapi kan besar-besar kalau mungkin ya kepala bahaya. Karena sering lupa gitu ya. Makan selalu makan belum bismillah. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya, jadi kalau ini pernah dikisahkan tentang gara-gara sahabat ini kalau Rasulullah membaca bismillah ini, Rasul bilang karena membaca bismillah maka setelah itu memuntahkan dari makan. Jangan tadi ya, jangan jadi aneh atau lucu-lucuan gitu ya. Sengaja dapat bismillah ini. Ngapa? Nah, juga mereka mengajar bismillah. Kalau kesehatan apa kita yang kepala apa terus saja gara-gara itu juga alhamdulillah. Dan beberapa fadilah lain misalnya wala ta'kulu mimma lam yadhkarullah, jangan kau memakan sesuatu yang tidak yang tidak sesuai dengan Allah gitu ya. Atau yang agak vulgar memang ya, ini penting itu sebenarnya. Sudah sebuah hadis sampaikan juga kalau ternyata karena kan itu ada berhubungan antara suami istri gitu ya, berdoa sebelum melakukannya ya. Saya tidak kalau udah. Cuma kalau tiba-tiba mau macam mau gitu kan, itu juga ya, jangan sampai terus saja ya. Maka baca lagi doanya gitu. Bismillah, Allahumma ja'alni minasyaitan min al-khasam. Dan seterusnya ya. Dan setiap amal soleh itu kita usahakan mengawalinya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan fadilnya, sehingga nanti akhirnya adalah mendatangkan keberkahan dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Maka kita kalau proses-proses ya 24 jam kita itu kan hidup kita berapa? Umumnya 5 jam ya. Umumnya 4 sampai 6 jam ya. Umumnya ada yang cuma 4 jam, ada yang tadi malam menyelesaikan gamenya ya hampir jam 1. Berarti bangun jam 4 3 jam sudah sampai kan. Masya Allah. Jangan lupa ya.
Itu yang satu, hari subuhnya masih bangunan, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah apa kalinya? Oh, bukan jadi mereka malam dari bukan. Istiqomah baru begini, insyaallah. Kita berbelajar kepada Allah. Amin, amin. Kalau yang saya sudah 50 ke atas, biasanya memang sudah kurang elok. Kalau ketika bapak ibu di rumah itu tidur tetap, saya juga malam jam 2 jam 3 lah bangun gara-gara ini. Benar ya Pak? Kalau sudah 10 tidur ya Pak? Benar. Karena saya tidak tahu ya, memang siklusnya sudah begitu. Memang usia bertambah, ibadah bertambah, memang itu sudah jadi sunatullah. Kalau dia bisa bangun di malam hari, sudah ada dan sebagainya, saya begitu. Kadang kapan-kapan dulu kalau tiba-tiba bapak mengenal sajadah, aku jadi Islam. Ya dulu. Nah, insyaallah. Jadi ya 6 jam, 24 jam berarti sisa 18 jam. 18 jam berbanyak yang dilakukan untuk benar-benar beramal melakukan ibadah kepada Allah. Salat kita berapa menit? 20 menit. Kalau yang Imam Ustaz Bidi 20 menit. Kalau yang Imam Ustaz Bidi 15 menit sampai selesai. Ya, misalnya karena kadang-kadang kita cuma mengikuti, anggapnya kita mengukur paling jauh ya, 20 menit itu sholat. Berarti dalam sehari itu cuma 100 menit kita lakukan untuk sholat. 200 menit itu berarti karena 2 jam. Dari 24 jam, 2 jam ya serius kita menghadap Allah. Yang lain itu kadang-kadang ingat, kadang tidak. Ya ada yang ditambah dengan doa, ada yang ditambah dengan tahajud, maka mungkin bertambah ya 3 jam lah mungkin dalam sehari kita gunakan doa maksudnya ibadah. Selebihnya bekerja, selebihnya berjualan, selebihnya ya aktivitas dunia kita. Nah, kalau ternyata saat itu proses-proses yang memang karena Allahnya cuma digoncang, jangan sampai yang siswanya 21 jam ini sia-sia dengan begitu saja. Maka untuk membuat semuanya jadi berpahala, hidup kita tetap pahala, begawe kita tetap pahala, mungkin jualan kita tetap pahala, dapat berkahnya dan lain sebagainya, maka kita awali setiap amal itu dengan Bismillah. Sampai hidup itu, kalau kita mulai Bismillah, insyaallah ngoroknya karena Allah, hidupnya karena Allah dan berpahala. Padahal tak apa-apa. Begawe itu yang mulai berangkat dari rumah di jam 7 Bismillah berangkat, ya. Bismillah ya, berangkat. Ada yang ngajar, ada yang mungkin keliling kampus, ada yang mungkin jadi semua kerjaan yang kita lakukan, ya. Kita awali dengan Bismillah sampai itu balik, maka kita sudah pernah mendengar tentang seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, ya. Maka dia berada dalam jalan jihadnya. Kalau sekiranya mati di jalan itu, maka dia syahid. Ternyata, ya kalau saya kira lagi tadi cuma dikitnya amal solehnya untuk mendapatkan kesemua hati dalam 24 jam ini menjadi pahala. Kita awali saja amal-amal yang tidak seberapa ini dengan Bismillah menjadi nilai lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini saja dalam kesempatan kali ini. Lihatlah Bismillahirrahmanirrahim. Maaf jika ada kekurangan. Bila di sini hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.